Orang itu merasa kalau nggak kelihatan kaya, mereka nggak bakal dianggap atau dihargai oleh orang lain. Jadi banyak orang yang kemudian kejebak sama prinsip biar tekor asal kesohor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Kang dan Mbak Yu semua, kenapa ya sekarang ini banyak orang yang gayanya selangit, suka pamer barang mewah atau hajatan gede-gedean, padahal kalau ditilik hutangnya itu di mana-mana. Begini loh Kang jawabannya. Fenomena ini aslinya hanya soal gengsi. Sekarang itu ada istilah baru yang namanya flexing. Orang itu merasa kalau nggak kelihatan kaya, mereka nggak bakal dianggap atau dihargai oleh orang lain. Nggak bakal dihargai sama tetangga atau teman-teman di HP atau di medsos. Jadi banyak orang yang kemudian kejebak sama prinsip biar tekor asal kesohor. Walaupun gajinya itu minus, walaupun pendapatannya itu sedikit, tetapi yang penting dia terkenal, menjadi bahan perbincangan orang dengan kemewahan dan sebagainya. Nah, fenomena ini terjadi dikarenakan ada berbagai macam alasan. Alasan yang pertama adalah karena pengen diakui. Di desa atau di kota, orang yang kelihatan punya mobil atau sering update status makan enak, punya barang-barang mewah, itu dianggap sudah jadi orang. Akhirnya dia dapat hormat, orang bela-belain nyicil barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Yang kedua, alasannya itu adalah karena iri tanda tak mampu. Pas lihat tetangga itu beli TV, ya TV baru, hati ini kok langsung panas. Koyok siram air mendidih, dan akhirnya apa yang terjadi? Besoknya dia beli lebih gede, lebih canggih, padahal duitnya dari mana? Dari pinjam online. Yang selanjutnya, alasan yang menjadikan orang itu atau fenomena ini terjadi, itu karena layar HP itu jadi patokan. Sekarang itu orang nggak cuma saingan sama tetangga loh. Kalau dulu itu orang itu kan saingan dengan tetangga sebelahnya dilihat beli apa, dia kemudian nanti dia beli. Tetapi sekarang itu orang itu saingannya itu dihadapkan dengan internet, dengan HP-nya yang dia scroll, ada lihat orang itu dengan gaya seperti ini, beli barang-barang mewah, atau sehingga menjadikan dia itu terlihat seperti orang yang sangat sempurna. Padahal ya itu tadi, cuma bungkusnya doang yang bagus. Kita nggak tahu sebenarnya yang dipajang di medsos itu beneran atau tidak. Ya, zaman sekarang itu memang lucu kan. Banyak orang yang posting foto makan daging stick di medsos, tapi pas di dapur aslinya itu lagi apa? Lagi ngaduk mie instan, dan itu pun dibagi dengan adiknya. Gayanya Sultan, saldo ATM-nya kritis, persis kayak pasien masuk ICU. Jadi intinya, hidup itu yang penting cukup, bukan kelihatan lebih. Karena yang beneran kaya itu biasanya itu orangnya itu slow-slow saja, anteng-anteng saja, nggak sibuk banting tulang cuma untuk bikin orang lain terpukul dengan dia. Ini ada beberapa tip, Kang. Jadi ada beberapa tip ya agar kita ini tidak masuk golongan orang-orang yang dikatakan mabuk gengsi tadi. Yang pertama, kita harus punya prinsip butuh versus pengen. Maksudnya gimana? Sebelum kita beli barang, tanya dulu di dalam hati kita ini, bahwa iki beneran butuh, apa mau pengen pamer? Ini beneran butuh atau cuma pengen pamer ke orang lain? Kalau cuma pengen pamer, biar dipuji orang,
ya mending duitnya disimpan buat beli beras, buat beli bayar listrik, atau bayar utang yang kecil-kecil. Karena apa? Pujian orang itu nggak bikin kenyang kok. Yang kedua, kita harus punya prinsip bahwa medsos itu hanya panggung sandiwara, ora tenanan. Ingat, apa yang sampean lihat di HP itu, yang sampean scroll itu cuma bagusnya saja. Jelek-jeleknya nggak mungkin diperlihatkan. Jangan dibandingin sama hidup sampean yang lagi repot di dapur, lagi kerja di sawah, laut, di kuli bangunan, dan sebagainya. Ibaratnya mereka itu pamer bungkusnya. Kita nggak tahu dalamnya. Mungkin banyak utang juga. Jadi, jangan gampang kemecer atau iri dengan kondisi orang lain. Yang ketiga, kita harus punya prinsip cukup itu di dalam hati, bukan dalam omongan. Belajar untuk selalu ngerasa cukup. Kalau sudah punya motor yang bisa jalan, ya disyukuri. Nggak usah maksa nyicil mobil, apalagi mobil mewah, kalau akhirnya tiap hari hanya bisa makan kerupuk karena duitnya, karena gajinya itu habis untuk bayar angsuran. Yang terakhir, kita harus pandai untuk mencari teman yang satu frekuensi. Kalau teman-teman sampean itu hobi pamer dan bikin sampean itu rendah diri, ya mulai jaga jarak, mulai menjauh. Kita cari teman-teman lain yang kalau diajak ngobrol, diajak ngopi itu bahasanya soal gimana caranya anak kita ini bisa sekolah tinggi, bagaimana kemudian ibadah kita bisa menjadi lebih meningkat. Bukan teman yang kemudian sering pamer merek sepatu, baju, kendaraan, dan sebagainya. Ingat kan, gengsi itu harganya mahal. Makanya orang banyak yang kemudian nggak sanggup untuk bayar. Mending kita hidup biasa-biasa saja, tapi makan enak, kerja enak, tidur nyenyak, daripada gaya sultan, tapi pas ada tukang kredit lewat, pura-pura pingsan. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi diri sendiri, apa adanya, tanpa terpengaruh dengan ya gaya-gaya flexing yang sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak muda ataupun orang-orang yang merasa bahwa dirinya butuh pengakuan dari orang lain. Assalamualaikum.